Tak ada yang aneh dari tugas malam itu. Setidaknya sampai Bayu, sopir ambulans berpengalaman yang sedang mengantar satu mayat ke pemakaman terakhir, satu tugas lagi sebelum pagi. Namun, ketika ia menoleh ke kaca spion dan melihat sosok yang seharusnya terbujur kaku, perlahan duduk, membuka mata hitam yang sepi namun hidup, dan berbisik dengan suara dunia lain bahwa kematiannya adalah sebuah kesalahan. Bayu sadar, ia bukan sedang mengantar orang mati pulang, tapi sedang membawa pulang sesuatu yang belum pernah benar-benar pergi. Tonton ceritanya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Hujan turun sejak sore hari, seperti irama sedih yang tak kunjung reda. Di balik jendela ruang administrasi Rumah Sakit Widuri, suara rintik hujan menabrak kaca seperti ketukan halus penuh pesan. Langit tampak muram, nyaris tak berwarna, dan udara dingin menjalari ubin putih yang mengilap seperti wajah orang mati. Bayu, seorang sopir ambulans yang sudah lebih dari 10 tahun mengabdi, duduk di pojok ruang tunggu sambil menggenggam secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Wajahnya letih, mata menyipit, dan garis-garis waktu mengukir tegas di dahinya. Ia tak muda lagi, tapi juga belum tua. Hanya seseorang yang telah terlalu sering melihat kehidupan dan kematian bertukar tempat. "Yakin lo sendiri aja, Yu?" tanya Andri, rekan sejawatnya, sambil memeriksa daftar tugas malam itu. Desa tempat mayat itu mau dikuburin itu jauh, dan katanya harus lewat jalan Lemah Abang. Bayu hanya mengangguk pelan. Keluarganya maksa, mereka percaya harus dikubur sebelum matahari terbit. Katanya soal adat. Andri menghela napas. "Gila, itu jalan serem, Yu. Gua aja kalau lewat situ siang bolong merinding." Bayu tak menjawab, bukan karena tak ingin, tapi karena ia tahu betul cerita-cerita tentang jalan itu. Tapi bagi Bayu, tugas adalah tugas. Ia sudah mengantar orang hidup yang sekarat dan mengantar yang mati yang sudah dingin. Selama ini tidak ada yang benar-benar menghantuinya. Belum, setidaknya. Jenazah pria tua itu dibaringkan di atas tandu belakang ambulans. Tubuhnya sudah dikafani rapi, dibungkus kain putih, diletakkan di atas ranjang dorong dengan sabuk pengaman mengikat tubuhnya agar tidak tergelincir saat kendaraan melaju. Keluarga pria itu hanya ada satu orang yang datang, seorang wanita tua berkerudung lusuh, mungkin istri atau saudara. Ia tak berkata sepatah kata pun pada Bayu, hanya menatapnya dalam-dalam sambil menyerahkan selembar surat kecil yang berisi alamat tujuan. "Pastikan dia tiba sebelum subuh," gumam wanita itu. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi entah mengapa kalimat itu seperti terngiang terus di kepala Bayu. Bahkan setelah wanita itu berlalu, ambulans menyala pelan. Lampu-lampunya menembus kabut malam seperti sorotan teater ke dunia yang gelap gulita. Bayu menarik napas dalam dan mulai mengemudi keluar dari pelataran rumah sakit menuju arah timur laut, ke desa tua yang bahkan Google Maps tak berani menampilkan secara jelas jalurnya. Sekitar 1 jam kemudian, Bayu sampai di simpang jalan yang dikenal dengan nama Jalan Lemah Abang. Tak ada pelang nama, hanya pertigaan kecil yang dikelilingi pepohonan besar dan jalan tanah yang berubah jadi lumpur karena hujan. Ia sempat ragu. Ada jalur memutar, lebih aman, tapi bisa memakan waktu 2 jam tambahan. Bayu mengusap wajah. Waktu makin sempit dan suara wanita tua tadi terus terngiang. Pastikan dia tiba sebelum subuh. Ambulans itu pun masuk ke Jalan Lemah Abang. Pepohonan di kanan kiri jalan seperti menjulur menutupi langit. Daun-daun bergoyang pelan, angin menderu seperti bisikan-bisikan samar. Kabut turun begitu pekat dan suara alam mendadak lenyap. Tak ada jangkrik,
Tak ada burung malam, hanya suara hujan dan putaran mesin. Lampu ambulans mulai berkedip, pelan, lalu cepat, lalu padam sejenak sebelum menyala lagi. Bayu meraih dashboard dan mengetuknya pelan. "Ayolah, jangan sekarang." Ia melihat ke kaca spion tengah, dan di sanalah ia melihatnya. Awalnya, ia pikir itu hanya bayangan, tapi gerakan itu terlalu nyata, terlalu jelas. Kain kafan di tubuh jenazah itu bergerak, perlahan, seperti ada yang menggeliat dari dalam. Tandu bergoyang kecil. Bayu menatap spion. Mulutnya perlahan terbuka, matanya tak berkedip. Lalu, kepala jenazah itu mulai terangkat. Kain kafan melorot sedikit, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang perlahan terbuka. Hitam, kosong, tapi penuh kehidupan yang tak seharusnya ada. Bayu menghentikan ambulans mendadak. Badannya gemetar. Ia menoleh ke belakang, berharap semua itu hanya ilusi optik, permainan cahaya dan ketakutan. Namun, jenazah itu duduk, tegak, memutar lehernya ke arah kursi kemudi. Suara itu muncul seperti kabut menyelinap ke lubang telinga. Serak, parau, tak manusiawi. "Bukan aku yang mati. Aku dijemput terlalu cepat." Bayu mencoba menyalakan mobil lagi, tapi mesin hanya berderit. Kunci diputar berkali-kali. Tak ada hasil. Sementara itu, jenazah itu mulai bergerak maju, menyeret dirinya dengan tangan-tangan kaku. Tirai tipis yang memisahkan ruang jenazah dengan kursi sopir berkibar pelan, lalu tersibak. Sosok itu kini berada hanya 1 meter dari kursi Bayu. "Sekarang gantian, aku yang nyetir." Bayu terdiam, wajahnya pucat seperti jenazah yang mendekatinya. Matanya terpaku pada sosok itu. Mata kosong yang tak berkedip, wajah yang seharusnya tak bergerak, kini justru menyeringai aneh, miring dan menakutkan. Keringat dingin membanjiri pelipisnya, mencampur dengan hujan yang bocor dari kaca depan ambulans. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Lalu, cekrek, lampu kabin tiba-tiba padam total. Semua menjadi gelap. Satu-satunya yang terdengar hanya suara cetar air menetes dan decit logam saat pintu belakang ambulans terbuka perlahan. Dengan sendirinya, Bayu memberanikan diri menoleh. Kosong, tandu itu kosong. Tak ada tubuh, tak ada kain kafan, hanya sepasang jejak kaki basah mengarah ke depan, ke kursi sopir, ke tempat ia duduk sekarang. Napasnya memburu, tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu untuk kabur. Namun, gagang pintu terkunci, seolah sesuatu atau seseorang tidak ingin ia keluar. Tiba-tiba, cermin spion kanan memantulkan wajah. Tapi, bukan wajah Bayu. Itu wajah pria tua yang tadi jadi jenazah, duduk di kursi belakang, menatap lurus, dan tersenyum. Bayu menjerit, menghantam kaca depan dengan tangannya, hingga retak. Lalu dunia menjadi hitam. Bayu terbangun dalam gelap. Ambulans sudah tidak bergoyang. Hujan telah reda. Ia berada di tempat yang sama, tapi dunia tampak lain, seperti ruang waktu yang membeku. Jam dashboard menunjukkan pukul 03.03 pagi. Tapi suara jangkrik masih tidak terdengar. Tidak ada apa-apa, hanya sunyi. Ia mencoba menyalakan mesin dan berhasil. Ambulans menyala kembali, lampu menyala terang, seolah tak terjadi apa-apa. Apakah aku hanya bermimpi? Pikirnya menoleh ke belakang. Tandu kosong. Namun ada sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Kafan itu tertata rapi di atas tandu, seperti baru saja digunakan. Dan di bawahnya tertulis dengan darah, "Aku belum selesai, antar aku pulang." Bayu menggertakkan gigi, mencoba menahan panik. Ia melaju lagi, menembus kabut. Jalanan seperti tak berujung. GPS di ponselnya berputar, seperti kompas yang kehilangan utara. Lalu ia sadar, ia sudah berputar di jalan yang sama, lebih dari 3 kali. Pohon beringin besar, dengan akar melingkar, tanda hati-hati longsor yang sama. Dan sebuah batu nisan kecil di pinggir jalan yang tertulis nama M. Basri,
1946 sampai 1991. Bayu mengerutkan dahi. Itu nama pria tua yang ia antar. Tapi bagaimana bisa dia meninggal tahun 1991? Bukankah dia baru saja meninggal malam ini? Bayu menghentikan mobil. Ia turun, melangkah pelan ke batu nisan itu. Nisan itu tua, berlumut, dan jelas sudah ada di sana puluhan tahun. Ia bersihkan pelan-pelan dengan tangannya. Tulisannya jelas, "Disinilah ruh yang tak tenang menanti dipulangkan dengan benar." Tiba-tiba, Bayu mendengar suara di balik semak-semak. Ia menoleh cepat. Seorang perempuan tua berdiri di sana, kerudung lusuh, wajah keriput, sama seperti wanita yang memberinya alamat tadi malam. Namun kini, ia tampak lebih muda, lebih bertenaga, dan matanya merah menyala. "Aku hanya ingin dia pulang, seperti seharusnya," katanya pelan. Siapa sebenarnya dia?" tanya Bayu. Suara bergetar. "Dia bukan siapa-siapa, tapi dia juga semua orang," jawab wanita itu, lirih. "Dia sudah mati sejak 1991. Tapi tubuhnya diambil, dikubur di kota, jauh dari tanah kelahirannya. Dan ruhnya tak pernah bisa pulang." Bayu terdiam, jantungnya berdentum seperti gendang perang. "Dan sekarang, kau harus bawa dia ke makamnya yang benar," lanjut wanita itu, mengulurkan tangan menunjuk ke arah hutan. "Lewat situ, jalan kecil, hanya bisa dilalui sekali." Tanpa banyak bicara, Bayu menurut. Ia menyetir ambulans masuk ke jalur kecil yang nyaris tak tampak. Jalan tanah, licin, hanya diterangi lampu temaram dan rembulan yang tersingkap sesekali dari balik awan. Setelah menempuh sekitar 10 menit, ia tiba di sebuah lahan kecil yang dipenuhi makam tua. Di tengah-tengahnya, satu liang kubur telah digali. Dan kain kafan itu kembali berada di atas tandu. Tubuh itu telah kembali, lengkap. Bayu turun. Kakinya goyah, tapi ia melangkah. Ia sendiri yang mengangkat jenazah itu. Entah dari mana kekuatan itu datang, tapi ia merasa ini harus diselesaikan. Saat jenazah diturunkan, angin berhenti berhembus, langit hening, dan dari arah pepohonan, puluhan sosok muncul, berjalan perlahan. Tua, muda, anak-anak, lelaki, perempuan, semua mengenakan pakaian yang usang, sebagian tak berkaki, sebagian tanpa wajah. Namun, tak satu pun menyerang. Mereka hanya berdiri, menyaksikan. Saksi bisu dari ruh-ruh yang tak pernah pulang. Bayu menunduk, menutup tanah dengan tangannya. Ia menangis. Entah kenapa, dadanya sesak, seolah kehilangan sesuatu yang bahkan bukan miliknya. Saat tanah terakhir ditaburkan, semua sosok itu perlahan menghilang ke dalam kabut. Bayu kembali ke ambulans. Wajahnya pucat, tapi tenang. Jam menunjukkan pukul 04.44. Ia menyalakan mesin. Kali ini, jalan keluar seperti terbuka. Kabut sirna. Suara burung malam terdengar kembali. GPS menyala normal. Jalan Lemah Abang terasa seperti jalan biasa. Pagi itu, saat fajar menyingsing, Bayu tiba kembali di rumah sakit. Andri menunggu di luar, wajah bingung. "Lo dari mana aja yuk? Ambulans itu hilang semalaman. CCTV terakhir nunjukin lo masuk ke hutan. Terus hilang." Bayu hanya menggeleng. Ia menyerahkan surat dari wanita tua itu. Tapi saat Andri membukanya, kertas itu kosong. Dan lebih aneh lagi, ambulans itu bersih. Tak ada jejak tanah, tak ada kain kafan, tak ada sisa jenazah. Hanya satu hal yang tertinggal. Di kursi penumpang belakang, terukir goresan di logam. "Terima kasih, sudah memulangkanku." Beberapa minggu kemudian, Bayu kembali ke pertigaan Jalan Lemah Abang. Ia ingin melihat batu nisan itu lagi, mungkin untuk memastikan semuanya nyata. Namun, jalan itu sudah tak ada. Yang ada hanya semak belukar rapat dan papan peringatan tua. Wilayah tertutup, bekas longsor, tidak untuk umum. Namun di tanah dekat situ, samar-samar terlihat jejak kaki basah. Dan dari balik semak,
Terdengar suara samar, nyaris tak terdengar, tapi jelas. Aku belum sendiri, akan ada yang lain menyusul.